Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel aku, Alia Risa. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang konsep dasar Object Oriented Programming (OOP) atau yang sering disebut sebagai pemrograman berbasis objek. Dan bagaimana cara menggunakannya dalam program kita. Yuk, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, pastinya kita harus tahu dulu apa itu OOP. Pemrograman berbasis objek, Object Oriented Programming merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau yang sering dikenal sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur dan sering dikenal sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam suatu kelas-kelas atau objek-objek. Dibandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Kemudian, apa perbedaan dari konsep prosedural dan juga OOP? Konsep prosedural ini mana serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Nah, cara pandangnya sendiri itu berbeda karena prosedural adalah program yang dimana suatu instruksi dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Serta fungsi dan prosedur menjadi fokus utama dari konsep ini. Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan konsep ini seperti C, C++, PHP, Pascal, Python, FP6, dan lain sebagainya. Kemudian untuk konsep OOP terdiri dari fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Dan fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Cara pandangnya tersendiri yaitu program serangkaian objek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh bahasa pemrogramannya ada Java, PHP, Ruby, Python, C++, Visual Basic, dan lain sebagainya. Kemudian ada manfaat dari OOP, yang dimana pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dia dapat merepresentasikan dunia nyata, berkebebasan pengembangan, peningkatan kualitas, kemudahan pemeliharaan, kemampuan yang tinggi dalam memodifikasi, reusability atau penggunaan kembali program yang sudah dibuat, serta kolaborasi. Sedangkan kekurangan dari OOP sendiri ada untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Ukuran pemrograman ini dibuat dengan metode yang cukup besar. Kemudian runtime lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih banyak dibandingkan prosedural. Kemudian yang terakhir, tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan metode ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakannya di program kita.
Nah, jadi pertama-tama untuk membuat sebuah OP itu kita buat dulu kelas bebas. Di sini mau buat kelas apa, sedangkan di sini saya buat untuk persegi panjang. Kemudian di dalam OOP itu pasti terdiri dari dalam sebuah OOP, sebuah kelas pasti terdiri dari atribut dan metode. Nah, pertama-tama kita siapin dulu atributnya. Di sini saya pakai atribut panjang kali lebar ya, panjang dan lebar. Kemudian tipe datanya saya gunakan double karena saya di sini maunya ada desimalnya atau komanya. Terserah kalian mau pakai double atau integer. Nah, kemudian kita masukin nama kelasnya. Lalu panjang, kita deklarasiin aja panjangnya 10, lebarnya 5. Nah, terus kita tulis lagi dengan data double. Dan nilai panjang tersebut diasumsikan sebagai P, sedangkan lebar kita asumsikan sebagai L. Nah, kemudian untuk menghitung nilai luas dari segi panjang ini, kita gunakan metodenya panjang. Nah, terus jangan lupa kita compile. Nah, di sini udah kita bisa cek dengan cara klik ini persegi panjang, double P-nya. Kalau kalian mau inputin P-nya berapa, sedangkan itu berapa, atau kita lihat langsung luasnya berapa. Jadi nilainya tadi kan panjangnya 10, lebarnya 5, berarti luasnya 50. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan itu OOP merupakan sebuah paradigma yang dimana kelas tersebut memiliki beberapa objek. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat cobain kodenya langsung dan jangan lupa untuk subscribe, like channel aku supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye!